harusnya baik dan luar biasa. Adik-adik, hari Rabu sore adik-adik ngapain aja? Kalau biasanya bermain, bagaimana? Kalau hari Rabu sore tanggal 24 Maret 2021, adik-adik duduk yang tenang, adik-adik mandi pakai baju yang rapi, dan dengarkan ibadah online dari Rabu Gembira yang akan adik-adik bisa saksikan di YouTube Persekutuan Pelayanan Anak GKST Immanuel, atau bisa juga disaksikan di Facebook BPA GKST Immanuel. Iya, duduk yang manis, siapkan Alkitabnya, kalian bisa beribadah bersama-sama dengan kakak-kakak pelayanan anak GKST Immanuel. Facebook dan YouTube-nya jangan lupa adik-adik subscribe, bunyikan loncengnya dan oke, sampai jumpa hari Rabu. Shalom. Shalom. Hai adik-adik yang ada di rumah, jangan lupa ikuti ibadah online Hari Doa Sedunia Anak 2021 hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 jam 4 sore. Jangan lupa diikuti di YouTube-nya ya. Nonton di YouTube-nya di mana terus? YouTube-nya Persekutuan Pelayanan Anak Immanuel dan di Facebook BPA GKST Immanuel. Dadah. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look. Hai kakak, kita sapa adik di rumah. Oke. Shalom, selamat pagi adik di rumah. Bagaimana kabar hari ini? Baik, luar biasa. Kak Titin gimana kabar? Pasti puji Tuhan baik dan luar biasa. Nah, Kak Ida, kita tadi masih pakai ini ya untuk apa ya ini? Masker, tetap jaga jarak supaya melindungi kita dari virus corona. Jadi kemanapun adik-adik jangan lupa membawa masker ya, pakai maskernya. Nah, adik-adik di rumah, puji Tuhan ya, pagi hari ini kita dipertemukan dengan keadaan sehat ya, diberkati Tuhan. Nah, pagi hari ini adik-adik di rumah siap untuk Beribadah sekolah minggu kita hari ini, dan yang pasti adik-adik di rumah harus dengan penuh sukacita. Ya, saya bersyukur ya karena kita kesempatan untuk beribadah pagi hari ini. Oke, siap. Nah, Ini adik-adik di rumah gimana? Siap untuk beribadah? Ya, pasti siap dong. Oke. Nah, untuk pujian yang pertama atau berdoa dulu ya. Berdoa dulu. Ya, doa pembukaan akan dibawakan oleh Kakak Desi. Adik-adik di rumah, sebelum kita memulaikan ibadah kita saat ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dan dalam surga, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang tak pernah habis dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh berkumpul lagi pada saat ini Tuhan, untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu. Berkatilah ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya ibadah ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga adik-adik sekolah minggu yang akan mengikuti ibadah pada saat ini. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik di rumah, kita telah doa pembukaan, berarti semuanya penuh semangat dong dengan sukacita untuk Ya, memuji puji Tuhan pastinya. Nah, pujian pagi hari ini apa Kak Ida? Kak Titin punya sobat nggak? Sobat atau sahabat? Sahabat banyak. Banyak ya. Tapi Kak Ida juga ada sobat, tapi satu sobat yang sangat luar biasa. Ya, lagu ya. Seperti lagu. Siapa yang Ya, jadi kita kali ini memuji Tuhan dengan pujian. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diri.
semangat karena ini ada gerakannya. Nah, dan kita akan menyanyi pujian yang berkata Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Aida masih semangat ya. Masih mau. Sudah berkaidah, kita sudah memuji Tuhan. Nah, kita ajak dulu adik-adik untuk kembali Duduk. Ya. Silakan semuanya duduk karena saat ini kita mau apa Kak Titin? bintang tamu. Yeay. Biasa ini yang adik tunggu-tunggu, adik-adik semua tunggu-tunggu, dan bintang tamu kali ini mereka akan Memberikan sebuah challenge. ya challenge lagi ya seperti waktu Valentine Day yang lalu ya. Oke, nggak sabar nih mau challenge. Silakan kita undang bintang tamu. Halo adik-adik yang ada di rumah, masih semangat? Tentunya masih semangat dong. Halo Kak, halo adik-adik. Selamat pagi Kak. Selamat pagi. Aduh sudah cantik sekali, mau kemana ini? Mau ke ibadah. Mau pergi ibadah. Kalau begitu Franda boleh Franda di depan sini dekat-dekat sama Kak Kayla. Ya, hari ini adik-adik kita akan challenge bersama. Tapi sebelum itu kita ada yel-yel ya Franda ya. Oke, bagaimana yel-yelnya Kak Kayla? Ya, adik-adik bangkit berdiri semua. Ikut kakak adik Franda di depan ya. 1, 2, 3. Anak Tuhan, play, learn, and grow together. Sekali lagi ya, ulang ya yel-yelnya sekali lagi. Adik-adik di rumah boleh ikut ya. Semangat. Oke kakak Yani. 1, 2, 3. Anak Tuhan, play, learn, and grow together. Oke. Nah adik-adik yang ada di rumah, hari ini kita mau challenge. Jadi challenge itu apa namanya kakak Yani? Pembuatan apa? Membuat salib. Ya, membuat salib. Jadi bahan-bahannya itu ada, karena kita sudah masuk siapkan di rumah ya. Kertas, ada kertas, kemudian mistar, ada gunting dan ada pensil. Jadi cara buatnya seperti ini ya. Kak Kayla tunjukkan, boleh minta tolong Kak Kayla? Oke, bisa pakai spidol Kak Kayla tuh? Oh iya boleh pakai spidol. Nah ini kertasnya 1 lembar. Kita lipat. Kita kan buat salibnya dulu ya, tapi kita mau melipat kertasnya dulu. Kita lipat 2 seperti ini. Nah, seperti ini. Kak Kayla kasih tunjuk lagi. Kita lipat 2. Kemudian kita lipat 2 lagi seperti ini. Lipatnya yang rapi ya. Usahakan setiap sisinya itu bertemu, biar nanti hasilnya rapi. Nah, kemudian setelah kita lipat 2 seperti ini, sisi kanannya ambil, kita lipat 2 lagi seperti ini. Kita lipat di sebelah sini. Berikutnya seperti ini lagi, dilipat di sisinya, di sebelahnya. Nah, sudah selesai melipat kertasnya. Setelah selesai, kita ambil pensil dan penggaris. Kita buat gambar salib, kita buat bentuk salib. Nanti jadinya seperti ini
gambarnya. Setelah selesai digambar, kalau untuk anak balita dan batita yang belum bisa menggambar, boleh kita tolong sama mama dan papanya untuk dibuatkan salibnya, bentuk salib. Nah, setelah ini Kakak-kakak boleh. baru deh kita gunting mengikuti polanya. Nanti hasilnya akan seperti ini ya. Tuh. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi bentuk salib ya Kak Sailo? Ya, jadi bentuk salib nih. Ya, kita sedang memperingati ini caranya Tuhan Yesus. Di depannya adik-adik boleh tulis namanya di sini. Misalnya kayak kasih contoh, Franda, kelas balita, dan adik-adik boleh hias sesuai kreativitasnya adik-adik. Boleh digambar, terserah digambar apa saja. Ada pensil warna, boleh diwarnai, boleh juga pakai spidol. Kertasnya boleh Kak Ella berwarna ya? Boleh. Kalau ada kertas berwarna lagi, Boleh lebih bagus pilih. Kak ini. Oke. Nanti setelah ditulis di sini, terus di belakangnya sini ada yang kosong. Adik-adik di rumah boleh dituliskan apa Kak ini? Ya, di belakangnya ditulis, adik-adik menulis kebaikan Tuhan Yesus yang adik-adik rasakan selama masa pandemi. Bagaimana Tuhan sudah menjaga kita selama masa pandemi. Jadi tulis di belakang. Misalnya, saya masih sehat, saya sudah ulangan, saya ulang tahun. Apa saja kebaikan Tuhan yang adik-adik rasakan. Oke? Nah, setelah adik-adik selesai buat seperti ini, selesai tulis apa saja kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya adik-adik, boleh diminta tolong sama mama atau papanya untuk foto hasil karyanya adik-adik, kemudian dikirim di mana Kak Yani? Kirim di Facebook DPA DKSD Bandung. Dan kirimannya hari ini ya, tunggu sampai malam. Oke? Oke. Nah, sekianlah challenge dari Kak Ella dan Kak Yani. Sampai bertemu di challenge berikutnya. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom. Nah, adik-adik di rumah dan kakak Aida, kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah Ada challenge-nya tadi. ya bintang tamu, ya bintang tamu. Nah, saatnya kita mau memberikan persembahan. Nah, persembahan ini kita akan angkat satu pujian yang berkata, Tapi sebelum itu Kak Titin disiapkan semua Oh, iya. persembahannya dan pujian kita angkat bersama-sama bila tobat keras melanda hidupmu. badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Nah, semua telah berikan persembahan, saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu Kak Titin, kita akan berdoa dan angkat puji-pujian untuk sebelum mendengar firman Tuhan dengan pujian apa Kak Titin? Ya, pujian yang berkata firman jadi manusia. Menjadi manusia di antara kita.
kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kembalilah kami anak-anak-Mu Tuhan, datang kepadamu. Pada saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Berkatilah kakak pelayan anak sekolah minggu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, agar dia bisa berkata-kata menurut kehendak-Mu. Berkati juga kami anak-anak-Mu Tuhan yang akan mendengarkan cerita firman Tuhan, agar apa yang kami dengarkan Tuhan boleh tertanam dalam hati dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan lagi cerita firman Tuhan. Tapi sebelum Ibu menyampaikan firman Tuhan pada minggu yang lalu, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik yang sudah memberikan kita waktu kesempatan. Kita boleh beribadah pada pagi hari ini. Teristimewa, kita boleh merasakan keajaiban Tuhan lewat nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum Ibu mulai cerita pada pagi hari ini, Ibu mau tanya dulu, cerita minggu lalu cerita tentang apa ya? Nah, anak-anak pinter, ceritanya apa anak-anak? Allah itu kasih. Allah itu mengasihi kita semua umat manusia, walaupun kita banyak melakukan kesalahan, tetapi Allah itu kasih, Dia sangat baik dalam kehidupan kita. Nah, sekarang anak-anak, kita akan mulaikan lagi cerita yang baru yang terdapat di dalam kita. Buka semua Alkitabnya anak-anak, semua pinter-pinter ya, tahu membaca. Nah, yang tahu membaca, Ibu kasih tugas. Ibu hanya mulai ceritanya, tetapi anak-anak Ibu kasih PR ya, supaya rajin baca firman Tuhan di rumah. Ibu kasih PR untuk baca ini firman Tuhan, cerita yang akan dibawakan nanti, yaitu cerita Mazmur 136 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26. Nah, itu PR ya anak-anak di rumah ya. Nah, Ibu mulai ceritanya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, cerita kita sekarang yaitu tentang kasih setia Allah kepada orang Israel. Anak-anak tahu toh, orang-orang Israel dulu mereka berada di Mesir ya. Mereka di Mesir, sungguh mereka sangat menderita ya. Mereka tertindas. Orang-orang Mesir menyuruh bangsa Israel ini harus bekerja paksa. Tidak ada istirahat, pokoknya bekerja terus. Ya, siapa kira-kira anak-anak mau dalam setiap hari itu atau satu hari itu kerja terus tidak ada istirahat? Tentu tidak mau ya. Ibu saja kalau sudah bekerja pasti Ibu ambil istirahat. Kalau bukan Ibu tidur dulu biar punya berapa menit. Nah, itu harus. Tidak boleh kita kerja terus dari pagi sampai malam. Ya, nah demikian ini anak-anak. Ini orang Mesir atau bangsa Mesir ini mereka menindas bangsa Israel. Mereka kasih kerja paksa, bekerja terus, kalau tidak bekerja mereka pukul segala macam. Tetapi anak-anak tahu Tuhan itu baik, ya. Tuhan itu sangat baik. Allah kita itu baik kepada umatnya. Teristimewa kita melihat di sini itu orang Israel. Tuhan akan keluarkan mereka dari tanah Mesir, tetapi sebelum mereka keluar dari tanah Mesir, ini Raja Firaun tidak kasih mereka keluar. Jadi ini orang Israel dipimpin oleh Musa. Mereka mau keluar tidak bisa, masih dikerja paksa, dikasih kerja paksa, ditindas. Akhirnya anak-anak tula-tula itu Tuhan berikan. Ada berapa tula kira-kira anak-anak? Siapa pinter? Ada berapa? Ya, ada 10 tula. Tahu itu 10 tula ya? Sudah diajarkan dari lalu-lalu toh. Nah, 10 tula itu yaitu tula yang pertama air menjadi darah, tula kedua katak, tula ketiga nyamuk, tula keempat lalat ikan, tula kelima penyakit sampar pada ternak, tula keenam bara,
tulah ke-7 hujan es, tulah ke-8 belalang, tulah ke-9 gelap gulita, dan tulah ke-10 anak-anak tahu apa itu? Ya, anak-anak sulung dan binatang-binatang atau hewan-hewan yang sulung semua mati. Tuhan kasih begitu sama mereka, kasih tulah begitu supaya mereka bisa Raja Firaun keluarkan dari tanah Mesir. Akhirnya apa anak-anak? Karena Raja Firaun lihat, sudah mati-mati itu anak-anak sulung, binatang-binatang. Akhirnya Raja Firaun terus kasih izin mereka keluar dari tanah Mesir. Nah anak-anak, mereka keluar dari tanah Mesir. Nah anak-anak tahu Musa pimpin mereka, yaitu mereka melewati Laut Teberau. Akhirnya mereka lewati Laut Teberau, tapi waktu itu sebelum laut itu menjadi jalan, Musa pukul dengan tongkat, terbukalah menjadi jalan dan mereka lewati jalan itu. Dan waktu mereka melewati jalan itu sudah di seberang, tiba-tiba ini tentara-tentara bangsa Mesir datang kejar. Nah pada waktu mereka masuk di Laut Teberau itu, mati mereka semua. Itu laut kembali menutup kembali, jalan tidak ada lagi dan mereka sudah mati di tengah-tengah lautan. Anak-anak yang dikasih Tuhan, anak-anak tahu Tuhan itu baik. Kalau kita selalu berbuat yang menyenangkan hati Tuhan, pasti Tuhan akan bela kita ya. Tuhan akan pelihara, lindungi kita ya. Bahkan selalu jalan keluar, harus berbuat begini kamu ya, jangan buat begini anak-anak, jangan menyakiti hati Tuhan. Tetapi kita tahu ya, walaupun kita banyak menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan begitu baik, begitu kasih. Kita melihat seperti ini Firaun yang begitu jahat ya, tapi Tuhan yang memberikan juga hatinya sehingga dia boleh memberikan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, jadi ini bangsa Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir, mereka tidak lagi dijajah atau ditindas atau dipaksa untuk bekerja. Demikian juga dalam kehidupan kita anak-anak ya. Nah, mungkin anak-anak tahu Tuhan Yesus itu baik toh. Nah, apa pengalaman anak-anak Tuhan Yesus itu baik? Berikan contoh, sehari-hari ada. Apa itu? Ya, contohnya umpama kita sakit, Tuhan sembuhkan toh. Nah, kita berdoa dulu, Tuhan sembuhkan. Nah, begitu juga kita bisa sukses dalam sekolah, studi, itu semua karena Tuhan itu baik dalam hidup kita anak-anak. Jadi kita tidak usah takut, Tuhan itu begitu setia. Asalkan kita harus selalu hidup menyenangkan dan mengasihi Tuhan. Itu yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita, baik ibu, baik anak-anak ya. Nah anak-anak, sebab itu jangan kita selalu kalau ada terjadi apa-apa cari jalan keluar yang lain, tetapi marilah kita cari Tuhan, karena Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, dia selalu ada di tengah-tengah kita ya anak-anak. Tuhan baik dalam hidup kita, dia mengasihi kita semuanya. Walaupun kita menyakiti hati Tuhan, tetapi Tuhan tetap setia mengasihi kita. Nah anak-anak yang dikasih Tuhan, ibu selalu kalau anak-anak diberikan PR umpama membaca Alkitab di rumah harus dibaca supaya kita tahu ya, kita mengerti bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan ajarkan juga kita tahu bersyukur dalam keadaan apapun. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik senang, baik susah kita mengucap syukur ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya, teristimewa kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang selalu setia taat mengikuti ibadah. Nah, ini yang Tuhan kehendaki, baik dalam hidup ibu juga hidup anak-anak semuanya. Nah anak-anak yang dikasih Tuhan, inilah satu cerita, yaitu kita harus ingat Tuhan itu setia di dalam keadaan apapun di dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Anak sekolah minggu yang dikasih Tuhan,
dalam Mazmur 136 ayat yang pertama. Cuma pendek ya, semua bisa hafal dari anak kelas 2 mungkin coba baca sampai anak kelas 6. Pendek saja. Nah, semua lihat Alkitabnya dan lihat ya, Ibu akan baca firman Tuhan. Mazmur 136 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu ayat hafalannya anak-anak ya. Nah, jadi minggu depan mau ditanya kembali terdapat di mana ayat hafalan, dan siapa yang bisa menghafal dia betul-betul pinter ya. Berarti dia dengar-dengaran kepada bukan ibu berarti kalau ibu suruh berarti siapa yang suruh? Tuhan yang suruh ya. Nah, inilah ayat hafalan kita untuk hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik, sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, kakak mau baca pokok-pokok doa kita pada pagi hari ini. Yang pertama, untuk adik-adik sekolah minggu yang berhari ulang tahun, sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Yang kedua, untuk kakak-kakak sekolah minggu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pagi ini. Yang ketiga, kita berdoa untuk orang tua adik-adik sekolah minggu dalam pekerjaan dan yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Yang keempat, berdoa untuk program kerja sekolah minggu Immanuel Palu. Yang kelima, berdoa untuk persembahan. Yang keenam, kita berdoa semua pendeta dan PHMD Immanuel biar selalu diberi kesehatan dan kesatuan hati dalam pelayanan. Mari kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami naikkan syukur dan terima kasih kepadamu Bapa. Kalau hari ini kami belajar tentang firman Tuhan, kami belajar bagaimana kasih Tuhan yang sangat luar biasa yang selalu menyertai hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus, kami ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Karena kami tahu bukan kami yang mengasihi Tuhan, tetapi Tuhanlah yang mengasihi hidup kami, yang terus memberkati, yang terus menjagai kami. Kami berterima kasih untuk firman ini, kiranya diberkati oleh Tuhan, menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Walaupun kami masih kecil dan belum memahami, tapi Roh Kudus Tuhan yang akan memampukan kami untuk memahami firman ini. Berkati Kavina yang sudah membawakan firman, dan biarlah Kavina selalu menjadi berkat di dalam kehidupannya setiap hari. Terima kasih Bapa di sorga, berdoa untuk setiap anak-anak yang ada di rumah, anak-anak yang mungkin saat ini mereka sedang sakit. Mari Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan sehingga mereka boleh dipulihkan. Kalau seandainya mereka saat ini sementara dirawat di rumah sakit, Tuhan pun akan menjamah mereka, melawat mereka. Setiap anak-anak kami yang sakit Tuhan lawat, dan setiap anak-anak yang hari ini dan dalam bulan ini bersyukur karena ulang tahun dalam minggu ini. Mari Tuhan berkati syukur, sukacita mereka sehingga mereka selalu merasakan kasih dan anugerah Tuhan. Kami percaya anak-anak ini dalam usianya yang bertambah setahun lagi, mereka akan terus diberkati dan dijagai oleh Tuhan. Dan kami mau serahkan akan keberadaan anak-anak ini. Masa depan mereka semua kami taruh di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang akan terus memberkati kehidupan anak-anak kekasih kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap orang tua dari anak-anak kami. Tuhan terus memberkati mereka, memberkati setiap pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan. Tuhan akan mencukupkan setiap apa yang mereka butuhkan. Kalau saat ini Mama dan Papa, orang tua dari anak-anak kami ini tidak memiliki lagi pekerjaan, kami percaya Tuhan yang akan menolong mereka. Kami percaya Tuhan yang akan mencukupkan setiap apa yang mereka butuhkan. Kami mau serahkan semuanya ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami mau berdoa untuk setiap kakak-kakak pelayan yang telah ambil bagian dalam ibadah ini. Mari Tuhan terus memberkati kehidupan mereka, memberi diri dengan sungguh-sungguh dalam melayani. Dan kami percaya kasih Allah tidak akan meninggalkan kehidupan kakak-kakak pelayan kami, tapi mereka akan terus
dikuatkan, terus diberkati, terus diberi kuat sehat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk pemerintah kami, baik yang ada di pusat, Bapak Presiden kami diberkati oleh Tuhan, dijagai oleh Tuhan, dan memberi hikmat kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua para menteri, diberkati oleh Allah, memberkati gubernur kami. Biarlah kasih dan anugerah Tuhan pun akan terus menjagai, memberi hikmat kepada Bapak Gubernur, dan memberkati juga Bapak Wali Kota dan Ibu Wali Kota yang baru terpilih, diberi hikmat, kebijaksanaan, sehingga ketika mereka memimpin kota kami, mereka akan selalu dijagai oleh Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga, kami tidak henti-hentinya mau berdoa untuk penyebaran dari COVID-19 ini. Mari Tuhan terus memberkati para medis, memberkati setiap para ilmuwan yang berupaya untuk mencari jalan keluar bagi penyembuhan penyakit ini. Kami mau serahkan mereka semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang akan terus memberkati sehingga penyebaran COVID ini boleh berlalu dari kota kami, dari negara kami, sehingga kami boleh bebas Bapak untuk kembali bersekolah. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terus melindungi kami semua dari virus corona yang begitu banyak melanda, menimpa orang-orang yang ada di sekitar kami. Tetapi kami percaya Tuhan akan terus menjagai dan menolong kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga sudah memberi persembahan. Mari Tuhan memberkati persembahan ini untuk dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Kami mau serahkan untuk setiap anak-anak yang sudah memberi, sehingga mereka pun diberkati oleh Tuhan. Dan kalaupun ada anak-anak yang belum dapat memberi persembahan, biarlah Tuhan juga akan memberkati akan anak-anak ini. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang selalu menjagai dan memberkati hidup kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik di rumah, demikianlah ibadah kita pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini bisa menjadi berkat buat adik-adik semua. Dan Kak Titin dan kakak-kakak semuanya, pesan buat adik-adik di rumah, tetap jaga kesehatannya dengan cara memakai masker, menjaga jarak, dan harus rajin cuci tangan. Ditambah lagi, kita harus makan makanan yang bergizi dan tetap berolahraga. Oke Kak Titin, Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Marilah bergembira dengan suasana atas segala pencobaan yang ada di dunia. Marilah bergembira dengan kuasanya atas segala pencobaan yang ada di Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kakak, terima kasih atas pelajaran